Baik, untuk materi kita pada KD pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Ini adalah gambaran peta konsep materi kita, di mana yang pertama adalah memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan serta membedakan antara keduanya. Yang kedua adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, mulai dari proses perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Kemudian, dalam proses perkecambahan, kita akan membahas fisiologi perkecambahan dan tipe perkecambahan, apakah hipogeal atau epigeal. Selanjutnya, kita akan membahas faktor pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor eksternal diantaranya dipengaruhi oleh nutrisi, air, pH, oksigen, cahaya, suhu, kelembaban, kadar garam, sentuhan, gravitasi, dan organisme parasit serta herbivora. Untuk faktor internal diantaranya adalah gen dan hormon. Yang terakhir, nanti kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia yang dibagi ke dalam 2 tahap, yaitu tahap embrio dan tahap pasca embrio. Untuk tahap embrio terdiri atas tahap morulasi, blastulasi, gastrulasi, dan organogenesis. Sedangkan tahap pasca embrio terdiri atas regenerasi, metamorfosis, dan metagenesis. Kita lihat yang pertama, yaitu konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup. Pertumbuhan ini dapat diukur secara kuantitatif. Misalnya, pertambahan ukuran volume, tinggi, dan massa. Pertumbuhan ini juga bersifat irreversibel, yaitu tidak akan kembali kepada ukuran semula. Misalnya, ketika dilahirkan, bayi dengan bobot 3 kg, ketika usia 18 tahun menjadi bobot 50 kg. Bobot yang 50 kg ini tidak akan pernah kembali ke bobot 3 kg. Ini yang dimaksud dengan pertumbuhan yang bersifat irreversibel. Selanjutnya, yang kedua adalah perkembangan, yaitu proses menuju tercapainya kedewasaan. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan ini tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi dapat dinyatakan secara kualitatif. Misalnya, ketika tumbuhan pada tinggi 10 cm, kita tidak bisa mengamati adanya bunga. Tetapi ketika tinggi tumbuhan tersebut mencapai 30 cm, kita melihat telah muncul bunga. Peristiwa muncul bunga ini merupakan peristiwa perkembangan. Kedua, kalau pada manusia misalnya terjadinya proses menstruasi pada remaja wanita, itu adalah peristiwa perkembangan. Selanjutnya kita lihat pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Diawali dari biji yang berkembang menjadi zigot, kemudian zigot berkembang menjadi embrio, dan juga dilengkapi dengan cadangan makanan atau endosperm. Kemudian, proses pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan aktivitas dari pembelahan sel secara mitosis, pembesaran ukuran sel, dan diferensiasi sel, yaitu perubahan sel sehingga terbentuk organ-organ tertentu. Selanjutnya, kita lihat struktur biji. Antara biji dikotil dan monokotil memiliki struktur yang berbeda. Bisa kita lihat bagaimana posisi bakal akar, bakal batang, kemudian kotiledonnya, di mana kalau pada dikotil, kotiledon ini akan membelah nanti ketika proses perkecambahan, sedangkan monokotil tetap satu. Kemudian kita lihat lagi perkecambahan. Yang pertama, fisiologi perkecambahan. Perkecambahan merupakan masa berakhirnya dormansi biji. Yang dimaksud dengan dormansi biji adalah ketika sel-sel penyusun biji tidak aktif membelah atau tidak tumbuh. Perkecambahan ini ditandai dengan peristiwa imbibisi, yaitu masuknya air ke dalam sel-sel biji. Tipe perkecambahan ada 2, yaitu hipogeal dan epigeal. Untuk membedakan keduanya sangatlah mudah. Yang pertama kita lihat
perkecambahan tipe hipogeal. Hipo artinya di bawah, artinya ketika terjadi proses perkecambahan, kotiledonnya tetap berada di bawah tanah. Ini dapat kita temukan pada tanaman monokotil, misalnya seperti jagung. Kemudian yang kedua, kita lihat perkecambahan epigeal. Epi artinya atas, artinya ketika proses perkecambahan, kotiledonnya akan terangkat ke atas tanah. Ini biasa terdapat pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah. Selanjutnya kita lihat proses pertumbuhan primer pada tumbuhan. Pertumbuhan primer ini ditandai dengan bertambah tingginya batang atau bertambah panjangnya akar. Pertumbuhan primer ini dipengaruhi oleh aktivitas dari meristem apikal yang posisinya di ujung batang dan di ujung akar. Selanjutnya, yang kedua kita lihat pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan pada batang yang menyebabkan batang semakin besar diameternya. Pertumbuhan sekunder terjadi karena aktivitas jaringan meristem sekunder, yaitu kambium pembuluh dan kambium gabus atau velogen. Selanjutnya, kalau pada tumbuhan dikotil biasanya kita menemukan lingkaran tahunan. Lingkaran tahunan ini adalah akibat dari pertumbuhan sekunder. Demikianlah materi kita pada hari ini. Untuk penugasan dan materi berikutnya silakan Ananda cek Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.